Ya Pak, kemarin kan Prapitnya Roy Suryo ditolak oleh Majelis Hakim dan akhirnya Roy Suryo mengajukan Prapit jilid ketiga. Itu melihatnya seperti apa mungkin? Ya, jadi itu hak daripada Roy Suryo. Mau Prapit berapa kali ya, itu tergantung sekarang hakim. Ini kan hakimnya hakim tunggal nih kalau Prapit. Nah, dikabulkan atau ditolak itu tergantung bagaimana memang penilaian dari hakim di dalam Prapitnya Roy Suryo. Nah, kalau dia 2, 3, 4, 5 kali itu juga ada aturannya. Nggak terus-terusan karena itu bisa menghambat pengadilan. Pokok perkara. Iyalah, artinya akhirnya mengganggu pengadilan kan. Nah, kapan mau disidangkan kalau udah begitu? Sedangkan ini kan kinerjanya hakim itu kan ada batasannya. Kalau nggak salah, menurut surat edaran Mahkamah Agung nggak lebih dari 6 bulan satu perkara mesti selesai. Lah, kalau tiap minggu, tiap bulan Prapit, ya berarti ngulur-ngulur waktu. Jadi saya pikir hakim pengadilan tidak terpengaruh dengan Prapitnya Roy Suryo. Kalau memang sudah ditolak, saya pikir dalam perkara yang sama dia tidak bisa mengajukan Prapit lagi, tidak bisa nebis in idem. Saya pikir itu intinya, agar memang proses peradilan di pengadilan itu berjalan sesuai dengan jadwal. Tapi kan ini hak seseorang untuk mencari keadilan mungkin Pak, melihatnya seperti apa di Prapit ketiga ini? Iya, nggak bisa. Jadi orang mencari keadilan itu kan ada batasannya juga. Nggak setiap hari dia cari keadilan dalam proses yang sama ya. Artinya dalam perkara yang sama itu cuma sekali 2 kali boleh Prapit. Kalau terus-terusan ya nggak. KUHP yang baru kan juga diatur. Nggak seperti itu. Jadi nanti nggak masuk dong ke pokok perkara. Ya jadi 2, 3 kali mungkin diperkenankan. Tapi kalau perkaranya sama, cuman syarat Prapit itu kan formalitas daripada proses hukumnya benar-benar memenuhi syarat atau tidak ya. Nah, kalau ini hanya cuman mau mengulur-ngulur waktu, mau uji coba ya nggak bisa lah. Pokok perkara itu mesti jalan, itu mesti dikupas, tidak di kulit-kulitnya. Kalau Prapit kan hanya kulitnya aja. Artinya secara formil memenuhi syarat nggak perkara ini. Apa mungkin ini rasa takut dari pihak dari Roy Suryo sendiri nih Pak, melihat? Ya, saya nggak tahu, tapi kan statementnya Pak Jokowi tempo hari dia akan datang ke pengadilan, akan juga menunjukkan ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tingginya. Nah, ini beliau belum serahkan, memang belum proses pemanggilan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Nah, kalau Roy Suryo memang kan tempo hari dia kan penangguhan penahanan. Ya mungkin dia juga takut dimasukkan ke dalam lagi ya, saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas semua tatanan hukum itu berjalan sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Pak, kita kembali ke RJ. Beberapa sidang pertama kemarin Dr. Tifa bahkan ditawari oleh Majelis Hakim untuk restoratif dengan Pak Jokowi. Memang RJ itu batasnya sampai mana sih Pak di persidangan, sampai di persidangan akhirnya masih ditawarkan untuk RJ? RJ itu sejak awal sampai sebelum ada keputusan, sebelum ketok palu ya, sebelum palu itu jatuh masih bisa di RJ, artinya di restorasi justice. Tapi kalau udah putusan ya nggak bisa RJ dong. Jadi sejak awal perkara itu didaftar, dimasukkan ke pengadilan sampai hakim ketua mengetok palu masih bisa RJ. Berarti menurut Bapak baiknya Roy Suryo dan tim kuasa hukumnya melakukan apa untuk? Ya, mereka kan sudah memang berjalan di relnya. Suka-suka dia lah, dia mau minta maaf ke Pak Jokowi, pasti dimaafkan. Karena Pak Jokowi kan juga memang, kalau kita bilang ya negarawan lah ya, mungkin dia akan memaafkan. Ya kalau tetap dia bersikukuh akan membongkar kasus ijazah itu palsu atau tidak, kan itu haknya dia kan. Tapi di akhirnya itu ada di pengadilan yang menyatakan apakah ini palsu atau tidak. Kalau ternyata itu palsu, ya wassalam, berarti apa yang disampaikan dia benar. Tapi kalau tidak, dia mesti menanggung resiko. Nah, makanya dibuka pintu RJ. Nah, tapi nggak boleh terlambat ya. Jangan
Ya seperti Egy lah, Egy Sujana, terus si Rismon segala macam. Ya udah pada tenang, entah seperti apa tenangnya pun saya nggak tahu ya. Ya tapi kan yang ini kan masih terus berjuang, Dr. Tipa, Roy Suryo. Nah, ya dialah yang nanti yang merasakan seperti apa di akhir semua perjuangannya. Maaf, mungkin kata maaf itu mungkin proses hukum masih berjalan atau memang akhirnya nanti akan dicabut atau seperti apa sih? Enggak, karena ini delik aduan. Nah, ketika Pak Jokowi memaafkan dan mau mencabut perkaranya ya, artinya mencabut pengaduannya, kan Pak Jokowi juga membuat pengaduan kan. Nah, kalau Roy Suryo, Dr. Tipa juga mencabut aduannya, terus Pak Jokowi memaafkan dan mencabut juga aduannya, saya pikir ya selesai. Itu namanya mediasi yang berhasil. Ya, jadi memang ya ini kan udah sekian tahun kan. Jadi masyarakat pun akhirnya terpecah-pecah kan. Nah, yang selamat di sini kan Egy Sujana, sama Rismon, sama siapa tuh Hasibuan itu kan. Dia kan udah nikmat sekarang. Nah, yang berdua ini kan masih ketar-ketir kan, ada tawaran inilah saya nggak tahu lah itulah. Tapi yang jelas kalau dia bertahan di posisinya, ya kita lihat aja pengadilan akan seperti apa bersikap nanti. Kan semua bukti-bukti kan mesti dibuktikan. Gitu. Jadi saya berharap agar tidak muncul kegaduhan, selesaikan yang terbaik seperti apa, ya, daripada juga perkara ini panjang nggak jelas, yang hangus, yang kebakar, segala macam. Ya udahlah, ini republik ini harus berjalan dan rakyat ini juga perlu makan, perlu bayar asuransi, BPJS, ya, perlu hidup, perlu pendidikan, segala macam lah. Ekonomi kita kan sekarang lagi tidak baik-baik saja. Jadi saya pikir udahlah Pak Roy Suryo, Dr. Tipa ya merenung seperti apa biar kita jembatani untuk bisa ke Pak Jokowi. Terima kasih.